Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 13 sampai 21. Pada waktu itu, Rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan ke Mahkamah Agama Yahudi. Ketika para pemimpin Yahudi dan tua-tua umat serta ahli-ahli Taurat melihat keberanian mereka, padahal keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan para rasul itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Maka mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang. Lalu berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Setelah kedua rasul itu disuruh masuk lagi, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 16
ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah iman yang tak terbungkam. Ada satu kalimat yang mengguncang hati dari bacaan hari ini. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan dengar. Kisah Para Rasul 4 ayat 20. Petrus dan Yohanes hanyalah orang biasa, tidak terpelajar menurut ukuran dunia. Namun keberanian mereka membuat banyak orang heran. Mengapa? Karena mereka pernah bersama Yesus. Kedekatan dengan Yesus Kristus mengubah ketakutan menjadi keberanian, keraguan menjadi kesaksian. Saudara terkasih, dalam bacaan Injil, pada awalnya para murid sulit percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Hati mereka tertutup oleh duka dan kecewa. Namun setelah mengalami perjumpaan dengan Dia yang bangkit, mereka diutus, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Perjumpaan melahirkan perutusan. Seringkali kita pun seperti para murid, mudah ragu, takut bersaksi, khawatir ditolak. Di tengah realitas Indonesia yang beragam, di keluarga, tempat kerja, sekolah, dan masyarakat, menjadi saksi Kristus tidak selalu mudah. Ada tekanan untuk diam, ada godaan untuk menyesuaikan diri demi kenyamanan. Namun renungan hari ini mengajak kita bertanya, sudahkah kita sungguh mengalami Kristus secara pribadi?
Sebab orang yang benar-benar mengalami kasih Tuhan tidak bisa menyimpannya sendiri. Kesaksian tidak selalu berarti berkhotbah di mimbar. Kesaksian bisa hadir dalam kejujuran saat banyak orang memilih jalan pintas, kesabaran ketika diperlakukan tidak adil, pengampunan ketika hati terluka, kepedulian kepada mereka yang kecil dan tersisih. Dunia mungkin tidak membaca kitab suci, tetapi dunia membaca hidup kita. Keberanian Petrus bukan berasal dari kepandaian, melainkan dari hati yang dipenuhi Roh Kudus. Maka kuncinya bukan pada kemampuan kita, melainkan pada kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin kita tinggal dalam doa, semakin hati kita dikuatkan untuk berkata dan bertindak sesuai kehendak-Nya. Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan yang bangkit juga mengutus kita, bukan ke tempat jauh, tetapi ke dunia kita masing-masing, rumah, kantor, kampus, pasar, media sosial. Pertanyaannya sederhana, namun mendalam. Jika orang melihat hidup kita, apakah mereka dapat mengenali bahwa kita pernah bersama Yesus? Semoga renungan kita hari ini menyalakan keberanian baru dalam jiwa kita untuk hidup sebagai saksi, bukan dengan suara yang keras, tetapi dengan kasih yang nyata. Karena iman yang sejati tidak bisa dibungkam. Ia akan selalu menemukan jalan untuk bersinar. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.